Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktikum keseimbangan kimia bersama ruang belajar AFR. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tujuan, dasar teori, alat dan bahan, dan cara kerja. Yang pertama, tujuannya agar mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Dasar teori yang pertama, keseimbangan kimia menjelaskan keadaan di mana laju reaksi maju dan reaksi balik dari suatu zat sama besar dan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu. Keseimbangan kimia juga mencakup penjelasan terjadinya proses perubahan molekul zat yang dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi, tekanan, atau volume dari molekul tersebut dan perubahan suhu. Jadi, keseimbangan kimia itu dipengaruhi oleh beberapa zat atau molekul zat seperti perubahan konsentrasi, tekanan, volume, dan molekul tersebut dan suhu. Henry Lewis berhasil menyimpulkan pengaruh faktor luar terhadap keseimbangan dalam suatu azas yang dikenal dengan azas Le-Cantelli. Bila terhadap suatu keseimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Secara singkat, dapat dinyatakan sebagai reaksi sama dengan min aksi. Apa sih arti dari pendapat dari Henry ini? Artinya, bila pada sistem keseimbangan dinamika terdapat gangguan dari luar sehingga keseimbangan dalam keadaan terganggu atau maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga gangguan itu berkurang dan bila mungkin akan kembali keadaan seimbang lagi. Cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Jadi, dalam keseimbangan kimia ini, jika reaksinya rusak atau keseimbangan dalam keadaan terganggu atau rusak, maka sistem ini akan berubah. Sehingga gangguan itu akan berubah atau bisa kembali dalam keadaan keseimbangan lagi. Dia bisa kembali lagi. Jika pada sistem keseimbangan diberi aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi tadi diupayakan sekecil mungkin. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pergeseran keseimbangan antara lain perubahan konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan jumlah mol, perubahan temperatur, dan katalisator. Nah, pada percobaan kali ini kita akan lebih difokuskan pada dua faktor, yaitu pengaruh temperatur dan pengaruh konsentrasi. Yang pertama, pengaruh temperatur. Sesuai dengan azas Le-Cantelli, jika suhu atau temperatur suatu sistem keseimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem menurunkan temperatur. Keseimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor ke pihak reaksi endoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke pihak reaksi eksoterm. Jadi, reaksinya akan berpindah dari endoterm atau bisa juga ke eksoterm. Pengaruh konsentrasi. Nah, jika konsentrasi salah satu komponen disebut diperbesar, maka reaksi sistem akan mengurangi komponen tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, maka reaksi sistem adalah menambah komponen itu. Penambahan larutan KSCN pada larutan FeNO3
menghasilkan warna merah darah. Semakin banyak KSCN yang ditambahkan, intensitas warna semakin merah. Ion Fe3+ dan NCS- berkombinasi membentuk suatu ion kompleks suatu reaksi kesetimbangan berikut. Nah, nanti Fe3+ yang aqua atau larutan dicampur SCN- dalam bentuk larutan akan menghasilkan FeSCN2+. Nah, ini untuk materi yang safety atau MSDS. Nah, kalian bisa baca di sini beberapa karakteristik dari bahan-bahan yang kita akan gunakan dalam praktikum ini. Ini juga ada alatnya, kalian bisa baca, ada kita pakai pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, gelas beker, pembakar boksen, penjepit, batang pengaduk, korek. Ini juga bahan-bahannya ada FeCl3 atau besi 3 klorida, kalium tiosianat, perak nitrat, sodium hidrogen, amonia, aquades, dan air. Oke, yang selanjutnya kita bakal bahas tentang percobaan untuk mengetahui bahwa tekanan berpengaruh pada kesetimbangan kimia. Nah, di sini ada FeCl yang berwarna jingga. FeCl berwarna jingga. Di sini juga ada KSCN yang tidak berwarna dan aquades. Nanti FeCl ini kita ambil melalui pipet tetes, begitu juga dengan KSCN. Nah, kalau aquades kita timbang atau kita ukur di gelas ukur sebanyak 50 ml. Nantinya kita pertama tambahkan dulu nih 8 tetes FeCl3 ke dalam beker gelas, ditambahkan KSCN 8 tetes juga. Nah, ditambahkan aquades 50 ml. Nantinya akan menjadi larutan yang berwarna merah darah, ya, yang seperti sudah dijelaskan dalam dasar teori tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat desain eksperimen yang akan menguji pengaruh penambahan reagen lain. Caranya itu, larutan ini yang tadi kita sudah buat atau disebut juga dengan larutan utama FeSCN2+. Nah, ini akan kita tetesi ke dalam 6 tabung reaksi, yaitu setiap tabung reaksi diberi 16 tetes larutan utama. Nah, kita beli 16 tetes setiap tabungnya. Nah, selanjutnya kalau udah dikasih 16 tetes seperti ini, jangan lupa kita beri tanda setiap tabung reaksi ini. Nah, tabung reaksi pertama itu diberi tanda pembanding atau larutan utama atau larutan pembanding, yang kedua FeCl3, yang ketiga KSCN, yang keempat AgNO3, yang kelima N2HPO4, nah yang terakhir NH3 atau amonia. Nantinya FeCl3 ini yang tabung reaksi ini kita tambahkan FeCl3 tetes. Nanti akan menghasilkan warna yang menjadi warna lebih tua dari sebelumnya. Kedua, yaitu kita tambahkan 3 tetes KSCN. Artinya akan berubah menjadi lebih tua lagi atau mendekati hitam, ya. Yang ketiga yaitu kita tambahkan AgNO3 5 tetes. Nah, nantinya akan menghasilkan warna kuning muda. Selanjutnya ada kita tambahkan 5 tetes N2HPO4. Nantinya akan menghasilkan warna putih atau putih. Nah, selanjutnya kita tambahkan 5 tetes NH3
akan berubah menjadi warna kuning tua. Kita bandingkan nih sama larutan pertama warna-warnanya. Kita tuliskan di buku laporan. Selanjutnya yaitu percobaan untuk mengetahui bahwa suhu berpengaruh pada keseimbangan kimia. Caranya sama seperti tadi, yaitu tetesi 3 tabung reaksi dengan 16 tetes. Ini yang tabung pertama untuk pembanding. Nah, untuk tabung yang kedua yang itu yang sudah kita beri 16 tetes larutan utama ini, kita panaskan atau kita beri label dulu di tabung reaksinya, dipanaskan. Nah, kita panaskan dengan bunsen atau dengan api ya. Nah, ini jangan sampai mendidih ya. Selanjutnya sampai panas, nantinya akan menghasilkan warna lebih menyala dari sebelumnya. Selanjutnya untuk tabung reaksi yang ketiga yang berisi larutan utama, kita masukkan ke dalam beker gelas yang berisi air dingin. Ini air dingin ya, di beker gelas ini udah ada air dinginnya. Nah, selanjutnya ini nanti kita tinggal bandingkan nih warna-warnanya. Yang dipanaskan menghasilkan warna apa, yang didinginkan menghasilkan warna apa. Kita bandingkan dengan larutan pembanding atau larutan yang utama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.